Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang ibu rumah tangga. Nampak si ibu sedang membuat cetakan berbentuk wajah dari lilin yang dicairkan. Si anak sendiri sedang melahap sereal dengan tenang. Tak lama, sang ayah membawa saudaranya. Nampak mereka mempunyai sifat yang sangat berbeda. Anak satu ini bersifat agresif dan tak terkendali dengan selalu mengamuk. Terpaksa si ayah dan ibu mengikatnya di kursi. Anak itu memberontak sampai tangannya berdarah. Dia sempat mencakar si ibu saat sedang mengikatnya dan langsung dibalas ibu dengan tamparan kasih sayang. Beralih ke restoran cepat saji, kisah akan berfokus kepada sekelompok pemuda yang bernama Carly, Wade, Peck, dan Black. Mereka berencana untuk pergi ke pertandingan baseball di luar kota untuk mendukung tim kesayangannya. Dan ternyata kakak Carly bernama Nick ikut bersama mereka dalam liburan kali ini. Meskipun Carly dan Nick bersaudara, hubungan mereka sebenarnya tidak baik. Kebetulan mereka adalah saudara kembar yang lahir selang beberapa jam saja. Nick sendiri sosok yang tidak suka diatur dan sering membuat onar. Nick membawa sahabatnya bernama Dalton. Nampak Wade, pacar Carly, keberatan saat mereka ikut. Akan tetapi, karena mereka diajak oleh Black, akhirnya mereka tetap berangkat bersama. Mereka memilih jalur pintas, akan tetapi tiba-tiba jalan utama ditutup dan membuat mereka berbelok menuju jalan alternatif yang diarahkan. Tampak Dalton merekam dua pasangan ini yang sedang bermaksiat. Carly dan lainnya menegur mereka untuk fokus mengemudi. Mereka memutuskan untuk berkemah di malam hari untuk beristirahat dan melanjutkan perjalanan di besok harinya. Mereka bermain baseball. Saat bola dilempar ke arah Nick, saat Wade ingin mengambilnya, Nick segera melemparkannya, membuat mereka saling bertatapan. Beruntung, Carly langsung mencegah mereka sebelum terjadi perkelahian. Carly memperingatkan kakaknya untuk menjaga sikapnya saat bersamanya. Saat angin berhembus kencang, mereka mencium aroma busuk dari kejauhan. Mereka tidak terlalu mempedulikan dan mengabaikannya, lanjut dengan minum-minum dan bermesraan. Saat asik bermesraan, tiba-tiba ada sebuah mobil yang menyorot lampu ke arah mereka dari kejauhan. Hanya berdiam di sana beberapa menit, mereka berusaha menegurnya, akan tetapi mobil itu tidak bergeming sama sekali. Nick pun melempar botolnya tepat mengenai lampu mobil tersebut hingga pecah. Lalu mobil itu pun beranjak pergi dari sana. Keesokan harinya, mereka ternyata bangun kesiangan dan langsung bergegas untuk melanjutkan perjalanan menuju ke pertandingan baseball. Sialnya, saat mobil Wade dinyalakan, karet mobil Wade tiba-tiba putus. Carly dan Peck setelah berganti pakaian, saat angin berhembus kencang, mereka mencium kembali bau busuk dan memutuskan mencari keberadaan bau tersebut. Saat menuju ke sana, Carly terpleset ke dalam kubangan bangkai hewan yang sudah membusuk. Teman yang lain segera menyusulnya untuk menolong Carly. Tak lama datanglah seorang pria yang membuang bangkai hewan yang sudah mati ke tempat itu. Mereka menanyakan kepada pria itu melihat tangan di tumpukan bangkai. Yang ternyata setelah diperiksa hanyalah tangan mainan. Mereka menanyakan apakah di sini ada bengkel terdekat karena ingin membeli karet mobil Wade yang rusak. Pria itu bersedia mengantarkan mereka ke sana. Mereka pun berpisah. Wade dan Carly ingin ke bengkel dan yang lain disuruh duluan untuk membeli tiket di sana. Wade dan Carly menumpang dengan pria tersebut untuk dibawa ke kota terdekat. Di jalan, Carly merasa ada yang aneh kepada pria tersebut. Tampak sangat mencurigakan, akhirnya mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Look, we want to walk. Okay, just let us out now.
still staring? Beralih di jalan raya, mereka terjebak macet di jalanan dan akhirnya memutuskan untuk kembali menjemput Wade dan Carly saja. Kembali kepada Wade dan Carly, mereka sampai ke kota yang dituju, mendatangi pom bensin. Namun tak ada satupun orang di sana. Off out for the campsite. It's washed out at the end. Call us when you get there. We'll meet you. Mereka mendatangi gereja. Saat dibuka, ternyata di sana sedang berlangsung proses pemakaman. Karena tidak enak hati, mereka langsung keluar. Tak lama muncullah seorang pria, kita panggil saja Bo, keluar menemui mereka. Bo mengatakan akan menyelesaikan urusan pemakaman terlebih dahulu, lalu membantu mereka setelah 1 jam lagi. Mereka memutuskan untuk melihat-lihat ke museum lilin di sana. Dan ya, betapa terkejut mereka semua menyadari bukan hanya patung saja, bahkan semua bangunan ini terbuat dari lilin. Everything in here is wax. The floor. Aren't there supposed to be famous people in a wax museum? Patung-patung terdapat nama pencipta yang bernama Vincent. Sungguh orang yang bernama Vincent ini memiliki karya seni yang bagus. Look how detailed this is. Tell me this. Saat Carly bercermin, dia melihat sosok menyeramkan di balik jendela, sedang mengintip dia. Wade tidak menemukan siapa-siapa di sana. Carly merasa ketakutan dan memutuskan untuk pergi dari sana saja. What? Because me and Paige are. So you two go pick them up. Karena lama menunggu, mereka langsung saja ke bengkel mobil. Wade sendiri tidak menemukan ukuran 15 untuk mobilnya dan terpaksa mengambil ukuran 16 dan meninggalkan uang di atas meja. Tak lama, Bo tiba dan mengatakan ukuran yang mereka cari ada di rumahnya dan menyuruh mereka untuk mengikutinya ke rumah untuk mengambilnya. Yeah, people used to come to see it from miles away. Sesampainya di rumah, Carly hanya menunggu di luar dan Wade masuk ke dalam rumah sembari izin ke toilet. Where the hell is this place? Sounds not even on the GPS. Wade melihat koleksi aneh di rumah ini, mengoleksi embrio janin hewan yang diawetkan dan juga topeng-topeng lilin yang sudah berdebu. Ternyata di dalam rumah ada ruangan praktek bedah dengan alat-alat operasi yang sangat jadul sekali. Menyadari mobil yang dia naiki adalah mobil yang menyorot mereka saat di camping semalam, terlihat dari lampu mobil yang pecah di bagian kanan. Carly langsung menyalakan klakson mobil untuk memperingati Wade di dalam rumah untuk segera keluar dari sana. Dan tiba-tiba lampu rumah menjadi mati. Wade pun diserang oleh sosok bertopeng yang tidak lain adalah Vincent sendiri, sehingga Wade dibuatnya pingsan olehnya. Di luar sendiri, Carly mengunci mobil. Bo langsung memecahkan kaca mobil untuk menarik Carly. Carly menjalankan mobil sehingga dapat melepaskan diri. Tidak lama ban pun tersangkut dan memutuskan melarikan diri dari sana dengan menuju ke kota. Wade sendiri sudah tidak sadarkan diri dan ia dibawa oleh Vincent menuju bawah tanah dengan alat-alat bedah yang tak lazimnya. Dengan terlebih dahulu membiusnya lalu menjahit luka-lukanya. Vincent memasang kain di wajah Wade yang sudah dioleskan bahan khusus, lalu mencabut untuk membentuk cetakan wajah dari Wade sekaligus mencabut bulu, alis, dan kumisnya. Dan ya, ternyata Wade akan dijadikan karya seni patung lilin manusia. Dengan alat yang memposisikan wajah dan tubuh dapat diatur untuk tetap diam saat posisi berlangsung. Carly sendiri kabur ke gereja meminta pertolongan. Akan tetapi betapa terkejutnya ia menyadari bahwa orang-orang yang di sana sudah dirubah menjadi patung lilin. Saat melihat peti mati, ternyata itu adalah sosok si ibu di scene awal tadi. Anaknya sengaja mengawetkan si ibu menjadi patung lilin agar si ibu tetap awet supaya tidak membusuk. Dalton dan Nick pun sudah sampai di kota tersebut dengan berjalan kaki karena di tengah jalan dihalangi pohon besar yang tumbang. Alih ke Carly, dia disekap di bawah tanah pom bensin. Pria itu mengikatnya di kursi dengan lakban seperti yang biasa ibunya lakukan kepada dia sewaktu kecil dulu saat ia nakal.
sampai tangannya mempunyai bekas luka ikatan yang terlihat. One word. Where are you going? Lalu mengelem bibir Carly agar tidak bersuara. Nick dan Dalton, mereka berdua berpencar untuk mencari Carly dan Wade. Saat Bo keluar, dia dihampiri Nick menanyakan keberadaan seseorang di kota ini. Bo menjawab tidak melihat siapa-siapa di sini. Yeah, then they were definitely here. Tampak Carly sendiri mengeluarkan jarinya di ventilasi udara dari bawah tanah. Dan apa yang terjadi? Sang kopet pun memotong jarinya dengan berpura-pura mengikat tali sepatu. Upton House. Yeah, whatever. Carly mencabut paksa lem di bibirnya untuk berteriak meminta tolong kepada kakaknya. Sesaat sebelum pria kopet itu menikam Nick, Nick berhasil menghindarinya dan balik menghajar pria tersebut. Dan segera masuk ke dalam bengkel dan menguncinya. Nick segera pergi ke bawah tanah menolong Carly. Betapa terkejutnya Nick melihat adiknya jarinya sudah terputus dan segera menutupinya dengan kain. Dalton sendiri mencari keberadaan mereka berdua di dalam museum lilin. Dan menemukan Wade sedang duduk di depan piano. Saat menegurnya, Wade hanya berdiam saja, yang ternyata Wade sudah dijadikan patung lilin. Hold tight, man. Hold tight. I'm gonna get you out of there. Dalton berusaha melawan si kopet Vincent itu, namun gagal dan berujung maut. Alright, stay here. Carly mengatakan kepada kakaknya bahwa kota ini sudah dirubah menjadi patung lilin oleh psikopat ini. The whole town is. Underneath. Yes, at the church they were all like that. Beralih ke Black dan Peck yang camping di hutan, mereka malah asik bermaksiat di hutan. Black memeriksa musik yang tiba-tiba mati dan mengangkat pesan suara dari Carly yang mengatakan dia berada di rumah pemilik mobil yang meneror kita saat camping semalam. This is my truck. Blake? Black sendiri seketika sudah modar ditikam di lehernya sebelum ia sempat bertobat. Ya, saat bersembunyi ternyata tempat itu adalah garasi mobil sarang kopet yang menyimpan benda-benda korbannya. Peck tertusuk di kaki oleh Vincent dan bersembunyi ke dalam mobil. Namun naas, Vincent berhasil menemukannya dan langsung terkena tombak moskop di kepalanya. Sungguh mubazir sekali. Kembali ke Nick dan Carly, mereka berdua mencari keberadaan Dalton dan Wade. Nick memecahkan kaca toko senjata untuk mengambil crossbow. Tak lama mereka ditembaki oleh Bo Kopet dengan shotgun. Mereka lari ke dalam bioskop dan bersembunyi di antara patung lilin di sana. Instead of a stamp, I put kisses. Daddy, sing. Bo menemukan Carly. Carly berhasil menghindar dari tembakan. Baru saja pria itu keluar, Nick langsung menembaknya lagi. Something in his pockets. Look, what about Wade and Dalton? We can't just leave them behind. We stick together. Nothing's gonna happen to us. Yeah. Mereka berdua mencari HP Carly yang tertinggal di mobil psikopat itu. Karena tidak menemukannya, mereka mencari ke dalam rumah pria tersebut. Yeah.
Saat mereka di dalam, muncullah Bo Kopet yang ternyata masih hidup karena tidak mengenai organ vitalnya. Lalu mencabut panah yang menancap di badannya. Beberapa saat kemudian, Vincent datang dengan membawa jasad Black dan Peck. Bo memarahi Vincent karena bertindak gegabah seorang diri. You know better than that. Don't. I said don't. Yeah. Yeah. Bo berkata sedikit lagi dia dan Vincent akan mewujudkan impian ibunya. There's two more. Karena gelap, Nick berusaha menghidupkan lampu. Tanpa dia sadari adalah lampu itu terhubung dengan lampu seluruh kota, membuat para saudara Kopet itu mengetahui keberadaan mereka. Mereka melihat Dalton dan langsung menolongnya. Saat ingin menolongnya, baru saja menyentuh, ternyata kepala Dalton sudah copot. Muncullah Vincent ingin menghabisi mereka. Terjadilah pertarungan sengit antara mereka dan Nick berhasil kabur. Sebelum itu, Nick menumpahkan panci mendidih untuk menghalangi Vincent untuk menyusulnya. Dan ya, pertarungan antar dua saudara kembar pun terjadi. No. Tampak Bo lebih unggul dalam pertarungan karena jam terbang sebagai psikopat. Beruntung Kelly membantu kakaknya dengan memukul endasnya berkali-kali sampai modar. Vincent melihat saudaranya sudah menjadi perkedel, langsung mengejar Kelly untuk membalaskan dendam kakaknya. Artist! Bo was lying to you. He used you. Do you really think that you're... Kelly dengan mencabut pisau di kaki Nick, lalu menikam Vincent dan melempar Vincent ke jasad saudara kembarnya di posisi awal saat ia dilahirkan menempel. Mereka berdua terjebak di rumah karena rumah itu terus meleleh. Mereka menyadari rumah itu terbuat dari lilin, lalu menggali dinding untuk keluar dari sana. Beruntung mereka berhasil keluar dari sana sebelum rumah itu luluh ratakan oleh api. Keesokan harinya, para polisi dan pemadam kebakaran mendatangi TKP. Polisi mengatakan kota ini sudah lebih 10 tahun terbengkalai, bahkan di peta sudah tidak ada lagi. Modus psikopat ini adalah dengan menutup jalur utama dan mengarahkan pengemudi ke kota ini, lalu menjadikan mereka korbannya. Nick membawa kamera milik Dalton sebagai mengenang sahabatnya. Pada akhirnya, Kelly dan Nick sajalah yang berhasil selamat dari kejadian tersebut. Kepala polisi mendapatkan laporan bahwa keluarga Trudy Sinclair mempunyai 3 anak. Tamat, sungguh film yang sangat mengkopetkan. Pesan yang kita dapat dalam film ini adalah sebagai saudara harus selalu tolong menolong jika saudara dalam kesulitan, tapi jangan juga tolong menolong dalam kejahatan. Ingat, setiap perbuatan baik buruk akan kembali kepada kita sendiri. Setiap pilihan selalu mempunyai risikonya masing-masing. Maka pilihlah yang paling banyak manfaatnya daripada keburukannya. Sekian dari saya Tom mengucapkan terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, bulu hidung Raja Namrud.